Perkenalkan, nama saya Anis Nagwaru, NPM 1814437024. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh implementasi IoT dalam bidang keamanan yang berjudul implementasi sistem locking untuk smartphone sebagai perangkat pendukung sistem keamanan ruangan berbasis IoT. Penggunaan sistem keyless ini sudah banyak terpasang di banyak perusahaan yang biasanya hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk atau yang memiliki akses saja. Akses masuk akan diberikan jika guest memiliki kartu RFID yang bisa terdeteksi oleh sistem, yaitu sistem keyless yang bisa mengirimkan request untuk bertemu dengan user yang ada di dalam sebuah ruangan dengan menggunakan sistem locking. Yang pertama, pendahuluan. Pada zaman modern ini sudah banyak sistem keamanan yang sangat dibutuhkan untuk memberi perlindungan pada barang berharga atau privasi. Semakin hari semakin banyak teknologi yang dibuat, salah satunya keamanan sistem tanpa menggunakan kunci atau biasa disebut keyless. Salah satu teknologi yang sudah ada adalah RFID. RFID adalah sistem keamanan dengan menggunakan ID card, yang setiap ID card memiliki nomor identitas uniknya yang telah dikodekan sebelumnya ke dalam sistem. Baik, yang kedua, dasar teori. Yang pertama, Internet of Things. Internet of Things merupakan kumpulan benda-benda atau things berupa perangkat fisik, hardware atau embedded system yang mampu bertukar informasi antar sumber informasi, operator layanan ataupun perangkat lainnya yang terhubung ke dalam sistem sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar. Kedua, wireless sensor network merupakan teknologi terbaru yang memanfaatkan embedded system dan seperangkat node sensor untuk melakukan sistem monitoring ataupun pengiriman data secara nirkabel. Ketiga, NRF24LO1 merupakan modul komunikasi jarak jauh yang menggunakan frekuensi pita gelombang radio 2.4 sampai 2.5 GHz atau industrial, scientific and medical. Memiliki kecepatan sampai 2 Mbps dengan pilihan opsi rate 250 kbps atau 1 Mbps dan 2 Mbps. Transceiver terdiri dari synthesizer frekuensi terintegrasi, kekuatan amplifier, osilator kristal, modulator dan enhanced source atau mesin protokol. Selanjutnya masuk ke nomor 3, pembahasan. Gambaran umum sistem. Pada perancangan sistem ini terdapat beberapa bagian yang penting, yaitu perangkat keras keyless, sistem docking system, dan perangkat lunak. Bagian ini akan membahas pada bagian docking system dan perangkat lunak yang berfungsi sebagai kontrol dan memonitoring keyless system. Untuk memulai kerja aplikasinya, kita harus menghubungkan ke docking system menggunakan kabel OTG terlebih dahulu. Docking system merupakan alat pendukung smartphone pada sistem keamanan di keyless yang berfungsi untuk mengontrol display pada device system dan menerima notifikasi request based dari device system. Docking system ini menggunakan modul NRF yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data dari device system. Berikut skematik docking system. Gambarnya kita dapat melihat yang ada di samping ini. Selanjutnya, pada docking system terdapat proses-proses yang bisa bekerja dalam sistem, yaitu yang pertama, docking attachment. Proses docking attachment adalah proses docking device yang disambungkan ke smartphone
yang berguna untuk mengaktifkan aplikasi keyless yang sudah tersedia di smartphone. Kedua, request meeting. Proses request meeting adalah proses request meminta permintaan ketemuan dengan tujuan tertentu. Berikut analisis kebutuhan docking system. Yang pertama adalah Arduino Uno. Ini digunakan untuk mengatur NRF untuk menerima atau mengirim data. Yang kedua, modul NRF 24LO1 long distance. Modul komunikasi serial wireless yang menggunakan frekuensi 2.4 GHz dilengkapi dengan sirkuit low noise amplifier atau LNA. Kecepatan transmisi data dari modul NRF 24LO1 long distance ini dapat mencapai MPS dengan 125. Pilihan multiplay frekuensi dimodulasi dengan algoritma DFSK. Yang ketiga, USB OTG atau on the go adalah kemampuan smartphone untuk pengiriman data dan pembacaan data dari sebuah flash disk atau microcontroller pada penggunaan di tugas akhir sebagai media penghubung dan pengiriman data antara Arduino dan smartphone. Perancangan antar muka aplikasi. Kita dapat melihat gambar yang ada di layar ini. Terdapat dua gambar. Yang pertama itu tampilan registrasi, yang kedua tampilan login. Tampilan registrasi berfungsi untuk mendaftarkan user untuk mengaktifkan login dengan ID masing-masing, sedangkan tampilan login berfungsi untuk sebagai masuk jika sudah memiliki akun. Gambar selanjutnya, gambar yang pertama yaitu tampilan utama aplikasi, yang kedua tampilan log aktivitas. Tampilan utama aplikasi yaitu berfungsi untuk mengontrol tampilan dan memonitor log aktivitas pada device sistem. Ada 4 fitur pada aplikasi tersebut, yaitu mengaktifkan docking system, memberitahu keadaan user, melihat log aktivitas, dan dapat memberitahu ada yang queue yang ingin bertemu. Sedangkan perancangan di sebelah kanan menunjukkan waktu kedatangan user yang sudah terdaftar. Log aktivitas akan mengupdate dengan sendirinya dengan delay 1 menit atau 60 detik. Gambar selanjutnya yaitu perancangan antarmuka. Di atas adalah tampilan notifikasi request yang akan muncul jika ada quest yang ingin bertemu dengan user. Tampilan ini menunjukkan kegiatan yang ingin dibahas oleh quest, yaitu perwalian, bimbingan, dan lainnya, bisa selain mahasiswa. Gambar berikut yaitu tampilan membuka pintu dan tampilan menutup pintu. Tampilan membuka pintu adalah untuk mengaktifkan atau menyetujui cap, dan yang kedua adalah dislike untuk menolak permintaan dari request. Nomor 4, pengujian performasi keberhasilan pengiriman, delay waktu, dan paket loss pengiriman pada aplikasi docking system dengan jarak 3, 5, dan 7 meter. Berikut hasilnya. Kita dapat melihat pada tabel berikut hasil pengujian pada jarak 3 meter. Enable docking, fitur yang diuji itu enable docking, pengiriman data yang berhasil, rata-rata delay 0,407 detik, pakai loss 0%, dan seterusnya. Hasil pengujian sistem dengan jarak 5 meter. Enable dockingnya berhasil, delay 0,601 detik, pakai loss 0%. Kita dapat melihat pada gambar tersebut. Do not disturb, pengiriman datanya berhasil, rata-rata delay waktu 0,556 detik, dan pakai lossnya 0%. Request bimbingan
pengiriman data berhasil, rata-rata delay waktu 1,877 detik, paket loss 5%. Request perwalian, pengiriman data berhasil, rata-rata delay waktu 1,851 detik, paket loss 0%. Request lainnya, pengiriman data berhasil, rata-rata delay waktu 1,885 detik, pakai loss 2,5%. Hasil pengujian sistem dengan jarak 7 meter. Enable docking, fitur yang diuji enable docking, pengiriman data berhasil, rata-rata delay waktu 0,1 detik. Kita dapat melihat seterusnya download disturbed, request bimbingan, request perwalian, dan request lainnya yang ada di gambar berikut. Oke, selanjutnya kesimpulan. Sistem yang pertama, sistem aplikasi sudah sesuai dengan masukan yang dikeluarkan dengan representasi keberhasilan 100%. Kedua, notifikasi request meeting sudah selesai, user yang dituju dengan akurasi 100%. Ketiga, log aktivitas dapat melakukan pembaruan data dengan delay 1 menit. Keempat, sistem aplikasi dan docking sistem dapat menerima data yang sesuai dengan data yang dikirim dari aplikasi dengan keakuratan 100%. Yang kelima, komunikasi antara docking system dan device system berjalan lancar dengan persentase keberhasilan 98%, dengan delay di bawah 5 detik dan paket lolos di bawah 10%. Baik, demikian saja presentasi saya untuk contoh implementasi IoT dalam bidang keamanan. Jika terjadi kesalahan kata-kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.